Pernah nggak teman-teman itu merasa setiap hari hidup kita itu terasa berat? Kita terus saja dihantui dengan rasa kecemasan, ketakutan, dan kegagalan akan masa depan kita nanti. Karena kalau kita lihat teman-teman, bukan masalahnya itu yang terlalu besar, tapi pikiran negatif kita yang kita pupuk terus setiap hari, sehingga seakan-akan dia akan menjadi kenyataan. Lalu apakah kita itu bisa hidup tenang dengan hanya kita merubah pola pikir kita yang negatif tadi? Mari kita renungkan sama-sama. Karena nantinya berpikir positif ini bukan hanya slogan, tapi dia nantinya bisa menjadi kebahagiaan yang nyata yang bisa kita ciptakan sendiri. Memang persoalan hidup itu banyak. Nah kan kita hidup penuh dengan tekanan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bahkan dalam diri kita juga ada tekanan-tekanan yang terjadi. Ketika kita misalnya bangun pagi, itu yang datang bukan semangat, kadang-kadang yang lebih besar itu rasa khawatir. Dan kita kadang-kadang mempertanyakan, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya? Apa yang saya rasakan ini kok setiap hari memiliki kecemasan yang begitu besar? Masalahnya teman-teman, bukan hanya pada apa yang terjadi di luar sana, tapi juga bagaimana kita menafsirkan kejadian itu di dalam diri kita. Banyak orang itu terjebak dalam self-talk, di mana kita mengatakan dengan nada dalam hati kita bahwa kita gagal, saya tidak berguna, hidup saya beneran sial banget. Padahal kalimat-kalimat itu dia nantinya bisa menjadi doa bagi kita, karena kita terus tuh tiap hari mengulang-mengulang doa tersebut tanpa sadar. Nah, jadi teman-teman, dalam psikologi itu berpikir positif atau positive thinking itu adalah cara berpikir di mana kita lebih melihat peluang daripada ancaman, mencari hikmah dalam keadaan musibah, dan kita pun mencari rasa optimis yang tinggi bahkan di saat kita sulit. Berpikir positif ini bukan kita menutup mata dengan apa yang terjadi, tapi dia lebih melihat kenyataan dengan jernih. Lalu dia nantinya memilih mana respon yang terbaik dan bukan mengambil respon yang terburuk. Dalam ilmu psikologi kognitif, di sana menyebutkan bahwa pikiran manusia itu punya bias, bahwa manusia itu dia lebih cenderung kepada sesuatu yang buruk daripada pengalaman yang baik. Bahkan lebih lanjut di sana menjelaskan butuh dari 5 kebaikan baru bisa menutup ingatan kita terhadap keburukan yang terjadi. Maka berpikir positif ini dia bukan pilihan, tapi dia lebih ke latihan yang harus kita pupuk sehingga bisa memudarkan rasa kecemasan, kekhawatiran yang memang secara alamiah muncul dalam diri kita. Dalam penelitian oleh Mayo Clinic, di sana menyebutkan bahwa orang yang berpikir positifnya tinggi, dia lebih cenderung terhindar dari penyakit-penyakit seperti jantung, depresi, dan stres kronis. Dan dari studi Harvard juga menjelaskan bahwa ketika mahasiswa itu diuji untuk berpikir positif dalam waktu 6 minggu, dia mengalami peningkatan motivasi belajar dan lebih bahagia. Juga ada Dr. Martin, dia sebagai pelopor positif psikologi menemukan bahwa orang yang melatih rasa syukurnya dan optimismenya setiap hari memiliki tingkat stres yang rendah dan dalam hubungan sosialnya itu jauh lebih baik. Artinya dari penelitian tadi kita bisa lihat bahwa berpikir positif ini tidak hanya memberi rasa hidup kita lebih tenang, tapi dia juga bisa membuat kita itu terhindar dari berbagai penyakit dan hubungan antar sesama pun lebih baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih kita bisa melatih diri kita agar setiap hari bisa berpikir positif? Nah, ini ada beberapa langkah teman-teman yang perlu kita latih. Yang pertama, sadari pola pikir negatif. Coba deh teman-teman tuliskan apa pikiran negatif yang muncul saat ini. Jangan buru-buru kita beri jawaban, jangan langsung dipercaya. Contohnya misalnya, saya tidak mampu, ganti dengan saya belum mampu, tapi saya bisa belajar. Yang kedua, latih rasa syukur setiap hari. Jadi tuliskan teman-teman, mungkin sebelum kita tidur atau pas kita bangun, tuliskan 3 hal rasa yang bisa kita syukuri hari ini, sekecil apapun. Karena rasa syukur inilah bentuk dampak yang nyata yang bisa melawan rasa pesimisme, rasa kurang. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang positif. Jadi lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Ketika teman-teman itu berkumpul dengan orang-orang yang suka mengeluh, lama-kelamaan juga kita akan nantinya menjadi orang yang suka mengeluh. Tapi beda halnya kalau kita bergaul dengan orang yang termotivasi dalam hal-hal kebaikan,
pada akhirnya nantinya kita juga akan terpicu untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang keempat, dari mengkonsumsi berita yang negatif yang berlebihan. Pilih informasi yang membangun karakter kita, yang membangun jiwa kita, yang lebih semangat gitu. Jangan kita pilih berita yang memang membuat kita jatuh, karena media ini kadang-kadang bisa menjadi racun buat kita. Dan yang terakhir, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, karena dimanapun kita tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, dalam Islam juga diajarkan bagaimana kita harus berhusnuzon, artinya berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dengan apa yang akan terjadi nanti, dan berbaik sangka kepada sesama. Nah, ini adalah konsep, karena dalam satu hadis di sana juga menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu berdasarkan prasangka hamba itu. Ketika hamba itu bersangka buruk dengan keadaan yang akan terjadi, nanti boleh jadi hal buruk itu akan terjadi kepada kita. Nah, alangkah baiknya kita alihkan pikiran itu dengan hal-hal yang baik. Pada akhirnya teman-teman, berpikir positif ini bukan kita tidak ada masalah, tapi di sini kita belajar untuk mencari sudut pandang yang terbaik, yang membuat kita lebih tumbuh, bukan tenggelam. Mulai hari ini, ucapkan ke diri sendiri dengan penuh rasa optimisme bahwa saya pasti berhasil, saya layak bahagia. Nah, karena pikiran ini nantinya akan membuat kita termotivasi, memberi energi supaya kita bisa melakukan hal-hal yang memang mengajak kita ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa nanti ya teman-teman di komen apa pikiran positif yang bisa diterapkan untuk hari ini. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.